Assalamualaikum sahabat channel Guru Hebat Official. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tulis komentar dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga doa-doa kita cepat terkabul. Amin. Sholat sunnah qobliyah subuh merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Selain memberikan ketenangan batin dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sholat ini juga diyakini memiliki berbagai manfaat kesehatan. Salah satu hadis yang sering dikutip menyebutkan bahwa siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh dengan membaca surat Al-Insyirah pada rakaat pertama dan surat Al-Fil pada rakaat kedua, maka ia tidak akan merasakan sakit sepanjang hari itu hingga waktu maghrib tiba. Video ini akan mengkaji manfaat sholat qobliyah subuh dan mengulas pengalaman nyata dari Ustazah Halimah Al-Aidrus yang telah mengamalkannya selama 3 tahun. Keutamaan dalam hadis. 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis Sahih disebutkan, 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya sekalipun. Hadis riwayat Muslim 725. Berkata Imam Al-Ghazali, telah sampai kepada kami riwayat dari beberapa orang syolih yang ahli spiritual, bahwa siapa yang membaca di sholat qobliyah subuh surat Alam Nasroh dan surat Alam Taro Kaifa, khasiatnya, musuhnya, yang berniat jahat kepadanya, tidak akan bisa melukainya dan para musuh itu tidak mungkin bisa mendapatkan jalan untuk mencelakainya. Dalam kitab I'anah at-Thalibin, para ulama menganjurkan membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasroh, dan surat Al-Fil, Alam Taro, ketika melaksanakan sholat qobliyah subuh. Surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil memiliki makna yang mendalam. Al-Insyirah berbicara tentang kelapangan dada dan kemudahan setelah kesulitan, sementara Al-Fil mengisahkan tentang perlindungan Allah terhadap Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Membaca kedua surat ini diharapkan dapat mendatangkan pertolongan dan perlindungan Allah sepanjang hari. Pengalaman Ustazah Halimah Al-Aidrus. Sejak kecil, Ustazah Halimah selalu berusaha menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupannya. Suatu hari, ia mendengar hadis tentang keutamaan sholat qobliyah subuh dari gurunya di madrasah dan memutuskan untuk mengamalkannya setiap hari. Dengan niat yang tulus, Ustazah Halimah mulai melaksanakan sholat qobliyah subuh secara rutin. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mengambil air wudhu dengan hati yang khusyuk, dan melaksanakan sholat sunnah dengan membaca surat Al-Insyirah dan Al-Fil. Setelah beberapa waktu, ia merasakan keajaiban dari amalan ini. Tubuhnya terasa lebih sehat dan bugar, dan ia tidak pernah absen dari kegiatan mengajarnya di madrasah. Selama 3 tahun, Ustazah Halimah tidak pernah satu kali pun bolos mengajar karena sakit. Tidak ada demam, flu, atau sakit kepala yang mengganggunya. Bahkan, ketika hujan deras turun dan udara menjadi sangat dingin, Ustazah Halimah tetap sehat. Ia merasa dilindungi oleh Allah Ta'ala karena keistiqamahannya dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, Ustazah Halimah juga mengalami saat di mana ia tidak bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh, yaitu ketika sedang menstruasi. Meski begitu, ia tetap merasa bersyukur dan yakin bahwa Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindunginya. Pengalaman ini semakin memperkuat imannya dan keyakinannya akan kebenaran ajaran Islam. Saya ada dapetin hadisnya Nabi di semasa saya sekolah dulu di Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Saya mondok tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair 3 tahun. Ada hadis yang berbunyi, saya mondok 12 tahun Bu, di Darul Lughah wa Da'wah, Bangil, Pasuruan, tempatnya Habib Hasan Baharun, hampir 5 tahun. Habis itu di At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, tempatnya Kiai Haji Ahmad Saidi 1/2 tahun. Habis itu di Al-Anwar, Sarang, Rembang, tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair 3 tahun. Habis itu Darul Zahra, Tarim, Hadramaut Yaman, tempatnya Habib Umar bin Hafid selama 4,5 tahun. Ibu-ibu sekalian, selama saya di Sarang 3 tahun, saya di awal-awal belajar dapat ada hadis diajarkan bunyinya, man shallal fajr bi alam wa alam lam yusibhu dzakal yaum alam. Siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, namanya sholat sunnah fajar,
sholat sunnah qobliyah subuh, sesudah adzan subuh, sebelum mengerjakan sholat fardu subuh, qobliyah subuh. Ibu boleh niat usolli sunnata qobliyatal subuh misalnya gitu, atau ibu bisa niat usolli sunnatal fajr rakaatain lillahi ta'ala. Kemudian dia membaca rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam taro. Siapa yang sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasrah rakaat pertama, alam taro rakaat yang kedua, lam yusibu dzalikal yaum alam, dia nggak akan terkena rasa sakit sepanjang hari tersebut. Panjang hari sampai maghrib, nggak bakalan sakit, nggak bakalan ngerasa sakit. Ibu-ibu sekalian, saya bu ngamalin itu selama 3 tahun. Ibu-ibu saudara sekalian, gak pernah bolos sekolah karena sakit. Karena sesakit apapun saya di waktu malam, subuh saya sholat baca itu, paginya hilang sakit saya, terdatang lagi malam lagi. Siangnya tuh selalu aman dan gak ada sakitnya gitu. Subhanallah, kebenaran hadisnya Nabi Muhammad SAW. 3 tahun gak pernah cuti, gak pernah libur karena sakit, kecuali ketika saya sedang dalam keadaan menstruasi. Saya gak bisa sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasroh dan alam taro. Pengalaman pribadi tambahan. Amalan sholat qobliyah subuh ini pun saya praktekkan sendiri. Pada rakaat pertama, saya membaca surat Al-Insyirah, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Fil. Alhamdulillah, berkali-kali saya membuktikan manfaatnya. Suatu pagi sebelum subuh, saya mengalami sakit diare. Setelah saya praktekkan sholat qobliyah subuh dengan membaca 2 surat tersebut, alhamdulillah hasilnya dahsyat sekali, dan saya sehat kembali. Analisis manfaat kesehatan. Secara ilmiah, sholat memiliki berbagai manfaat kesehatan, baik fisik maupun mental. Gerakan dalam sholat, seperti rukuk dan sujud, dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan fleksibilitas otot. Selain itu, wudhu yang dilakukan sebelum sholat membantu membersihkan tubuh dari kuman dan bakteri, serta memberikan efek menyegarkan. Selain manfaat fisik, sholat juga memberikan ketenangan batin dan mengurangi stres. Membaca Al-Quran selama sholat dapat memberikan ketenangan pikiran dan membantu menenangkan jiwa. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan spiritual dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Kesimpulan. Kisah Ustazah Halimah Al-Aidrus adalah bukti nyata dari keajaiban sholat qobliyah subuh dan manfaatnya bagi kesehatan. Dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, ia tidak hanya menjaga kesehatannya sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang istiqomah, kita dapat merasakan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Pengalaman nyata seperti yang dialami Ustazah Halimah dan pengalaman pribadi saya memberikan bukti kuat tentang manfaat dari menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya doakan yang subscribe bisa tetap istiqomah menjalani ajaran Islam, dan kelak dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.